terima kasih atas waktunya telah hadir dalam pertemuan online kita pada hari ini ya. Hari ini kita akan mendengarkan pembahasan mulai dari gejala sampai cara pengobatan, yaitu penyakit mastitis. Nah, presentasi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Afdalus Zikri. Setelah presentasi nanti akan ada ruang diskusi juga, jadi nanti bisa kita diskusi setelah presentasinya dibahas. Langsung saja ya Bapak Zikri, saya persilakan dimulai pembahasannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Heni, Bu Erna, Pak Gigi, Bapak Ibu tim TM, tim admin, dan juga rekan-rekan tim TB yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Baik, untuk presentasi saya pada hari ini yaitu dengan judul Bahaya Mastitis. Baik, untuk permulaannya sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu mastitis. Nah, mastitis adalah suatu penyakit peradangan pada ambing yang bersifat akut, subakut atau kronis yang menahun dan terjadi pada semua jenis mamalia. Nah, pada sapi penyakit ini sering dijumpai pada sapi perah dan disebabkan oleh berbagai jenis bakteri atau mikroplasma. Nah, di bawah ini saya juga memberikan contoh gambar dari ambing yang terkena mastitis. Nah, ini ada yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan ini yang sudah parah banget gitu dari penyakit mastitis ini. Jadi bisa dilihat tentunya sangat merugikan bagi peternak gitu apabila ambingnya rusak. Nah, terus lanjut dengan spesies rentannya. Nah, untuk spesies rentan dari mastitis ini dia sering menyerang ternak dan juga hewan peliharaan. Nah, contohnya seperti sapi, domba, kucing dan juga anjing gitu. Nah, untuk selanjutnya itu pengaruh lingkungan. Nah, bakteri penyebab mastitis banyak terdapat di lingkungan sekitar hewan dipelihara. Nah, bakteri penyebab mastitis dapat hidup di kulit, lantai kandang, atau alat-alat yang telah tercemar. Manajemen pemerahan dan kebersihan lingkungan yang buruk menyebabkan bakteri dapat bertahan hidup. Bila bakteri masuk ke lubang puting, maka akan terjadi infeksi ambing. Nah, kesalahan dalam perawatan mesin parah dan kesalahan manajemen kebersihan akan memudahkan terjadinya mastitis pada sapi perah dan juga ternak yang lainnya. Untuk cara penularan mastitis dapat terjadi melalui tangan si pemerah, terus juga peralatan yang digunakan untuk membersihkan ambing yang telah tercemar oleh bakteri. Nah, mastitis dapat terjadi pada salah satu ambing. Nah, kemudian tersebar ke ambing lainnya melalui tangan pemerah, mesin perah bila sapi diperah menggunakan mesin. Nah, selanjutnya penularan mastitis juga dapat terjadi melalui pancaran susu pertama yang langsung dibuang ke lantai. Nah, lantai kandang yang basah dan lembab akan mendukung pertumbuhan bakteri dan bila sapi berbaring akan memungkinkan bakteri masuk melalui lubang puting. Nah, gejala klinisnya sapi penderita dapat diketahui dengan adanya pembekakan pada ambing dan puting yang terjadi pada suatu kuartir atau lebih. Nah, rasa sakit timbul sewaktu diperah dan diikuti oleh penurunan produksi yang bervariasi, mulai dari ringan sampai berat, bahkan tidak keluar susu sama sekali. Nah, infeksi bakteri dapat menyebabkan susu berubah warna menjadi merah karena bercampur dengan nanah. Banyak kejadian mastitis subklinis yang mengakibatkan penurunan produksi susu, yang tentunya ini sangat merugikan bagi para peternak sapi perah yang memang mengambil hasil dari penjualan susunya gitu. Jadi kalau emang produksi susu kurang pasti bakal merusak usaha yang dilakukan oleh peternak tersebut. Nah, di bawah ini juga saya memperlihatkan contoh dari ambing yang sehat dan juga ambing yang sudah terkena mastitis. Jadi perbedaannya sangat terlihat jelas ya. Bagaimana yang sehat, yang memang bentuk dan juga kondisinya itu sangat baik, dan juga yang sudah terkena mastitis ini pasti sangat terlihat jelas. Yaitu ada luka ataupun pembekakan yang besar pada ambingnya. Setelah itu untuk pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan bakteri yang menginfeksi dan disarankan agar diuji sensitivitas terhadap bakteri sebelum melakukan pengobatan agar diperoleh hasil yang optimal. Nah, untuk saran produk dari Swadesi itu ada Cloxalen Daico dan juga Oxta LA. Nah, untuk Cloxalen ini merupakan salah satu treatment pencegahan mastitis, yaitu dapat dilakukan pada saat masa kering kandang.
Dan juga untuk Oxa LA ini apabila mastitis sudah menyerang sapi dan ambingnya sudah bermasalah, jadi bisa dilakukan treatment antibiotik yaitu dengan injek Oxa LA. Oxa LA ini merupakan antibiotik berspektrum luas, jadi sangat membantu untuk penyembuhan dari mastitis ini. Nah, untuk presentasi saya sampai segitu saja. Apabila ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal, bisa dipertanyakan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada admin. Terima kasih Mas Zikri atas pembahasannya. Saya buka ya Bapak Ibu untuk ruang diskusi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau bahan diskusi lain. Ya, saya Mbak izin bertanya. Baik, silakan Mas Puji, nanti langsung dijawab oleh Mas Zikri. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji dari Jember. Sebelumnya terima kasih Mas Zikri atas penjelasannya. Ini mau tanya, apa saja sih macam-macam pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya mastitis? Seperti itu Mas Zikri. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Puji. Nah, untuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh peternak yaitu yang pertama menjaga kebersihan. Jadi pekerja yang memerah sapi harus menjaga kebersihan tubuhnya dan juga mencuci tangan sebelum memasuki kandang dan berpindah dari satu sapi ke sapi yang lainnya. Nah, setelah itu ada mencelup puting atau dipping. Nah, setelah pemerahan, puting harus dicelupkan ke dalam larutan antiseptik untuk mencegah masuknya bakteri. Nah, ini memang sudah sering dilakukan oleh beberapa peternak di Indonesia. Nah, setelah itu menggunakan tisu sekali pakai. Jadi setiap sapi harus menggunakan tisu sekali pakai untuk membersihkan puting susunya. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet, mungkin bisa diganti dengan kain ataupun alat lain yang bisa untuk dilap ambingnya gitu. Nah, itu memangkas rambut ambing. Rambut ambing yang panjang harus dipangkas karena memang ini salah satu jadi faktor dari masuknya bakteri gitu. Jadi tempat dia tinggal gitu. Memperhatikan kebersihan mesin perah. Mesin pemerahan susu harus dipelihara dengan baik agar tidak terjadinya kontaminasi dengan bakteri yang bisa membahayakan puting dari sapi. Yaitu ada memperhatikan saat pemerahan. Pemerahan harus dilakukan hingga tuntas dan sapi yang sehat harus diperah terlebih dahulu. Nah, memisahkan sapi yang terinfeksi. Jadi jika memungkinkan pisahkan sapi yang terinfeksi dari sapi yang sehat. Jadi biar penyakit mastitis pada sapi ini tuh bisa langsung tertangani dan tidak menyebar ke semua sapi yang ada di kandang gitu. Karena memang ini bakteri jadi gampang banget untuk menyebar ke ternak-ternak yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh ya, baik. Terima kasih, sudah cukup jelas penjelasannya untuk pencegahan dari mastitis tersebut, Mas Zikri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji. Baik, terima kasih Pak Puji pertanyaannya. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain? Saya boleh Bu Lui? Bu Endang ya? Oh iya, Bu Endang, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Endang dari area Bogor. Mohon penjelasannya tentang masalah pengobatan kering kandang yang kebetulan PT Swadesi mempunyai, yaitu Kloxalen ya tadi disebutkan. Yang ingin saya tanyakan adalah pengobatan kering kandang ini apakah bisa mengobati ambing yang sudah terkena mastitis? Apakah nanti sesudah dia berproduksi, apakah ambing yang kena mastitis itu oleh efek dari Kloxalen bisa kembali berproduksi? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Endang. Nah, untuk masa kering kandang ini memang sebaiknya dilakukan pencegahan dengan diberikan Kloxalen ini agar nanti pas saat dia produksi itu dia ambingnya lebih terjaga. Dan untuk untuk lebih aman biar susu yang diperah bisa dikonsumsi itu bisa dengan ditahan selama
9 kali pemerahan setelah pemberian dari Kloxalen. Jadi setelah pemberian Kloxalen itu bisa dipakai kembali susunya itu setelah 9 kali pemerahan. Jadi itu benar-benar bisa menjamin dari susu yang dihasilkan itu dapat dikonsumsi dengan baik. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Jikri atas penjelasannya. Semoga bisa kami terapkan di peternakan rakyat ya. Makasih. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Endang atas pertanyaannya. Saya persilakan Pak Zikri untuk kesimpulan atas presentasi. Untuk kesimpulan dari presentasi pada hari ini yaitu pentingnya menjaga kebersihan, yaitu mulai dari pelaku dan juga faktor-faktor lingkungan yang dapat mengganggu proses produksi dari ternak. Jadi dengan menjaga kebersihan yang optimal, tentunya bisa dapat menjaga usaha yang dilakukan oleh ternak. Jadi ternaknya sehat dan juga usahanya tetap berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dapat yang saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada admin. Baik, benar sekali. Terima kasih Mas Zikri atas pembahasannya mengenai mastitis pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Khususnya juga para peternak bisa merefresh kembali mengenai faktor ataupun gejala maupun cara pengobatan dari mastitis. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup untuk pertemuan online kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi.